Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GKT 1 Malang yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka pikiran kita membuka hati kita ambil saat teduh sejenak. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita datang kembali ke hadirat Tuhan, menghadap kepada tahtanya yang kudus, dan kita merendahkan diri kita di hadapannya. Mari bersama kita ucapkan syukur kita meninggikan Tuhan kita. Kita serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita hanya ke dalam pimpinan Tuhan saat pagi hari.
mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pimpinan Engkau. Kami mengucap syukur atas hari baru, anugerah baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami ingin mengaku segala kesalahan-kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja, kepada Engkau, kepada sesama kami, kepada rekan kerja kami, kepada pasangan kami, maupun kepada keluarga kami. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Layakkan kami Tuhan untuk menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu saja. Sertailah ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Biar hanya Tuhan saja dan hadirat Tuhan saja yang ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan doa-doa kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap kita yang telah mengaku dengan tulus dan ikhlas sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya. Yang terdapat pada Yesaya 44 ayat 22 yang berbunyi demikian, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bapak Ibu Saudara, marilah kita dengarkan juga petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Lukas pasal ke-9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saya bacakan sekali lagi dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengikut Yesus seperti pada Lukas tadi, kita perlu percaya sepenuhnya kepada Dia. Berbahagialah bagi kita yang percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kita akan menjadi orang yang berbahagia karena hikmat Tuhan jauh lebih berharga dari emas dan perak. Kita pujikan percayalah kepada Tuhan. Percayalah
bersama dengan umat kudus Allah sepanjang abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Hati menjadi murid Yesus tidak cukup hanya dengan percaya saja. Tuhan berkata bahwa kita harus menyangkal diri kita, memikul salib setiap hari, dan mengikut Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah mengikut Yesus adalah kesukaan hati kita. Dan kita rela untuk melepas semua hak-hak kita untuk mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Yakin bahwa anugerah Tuhan saja yang memampukan kita untuk menjadi hamba-Nya yang berkenan selalu. Mari kita katakan mengikut Yesus, kesukaan hati kita. Semua hak-hak kita lepas. Dan saat ini kita ada, semua hanya karena anugerah Tuhan semata.
Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kiranya kita tetap bersuka cita, bersemangat di dalam kita beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, walaupun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Mari saja kita masuk di dalam doa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan, pemeliharaan, dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami datang merindukan akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat fokus kepada pemberitaan firman-Mu. Berikan kami kesegaran dan gairah di dalam kami bersekutu dan merenungkan firman-Mu. Dan pimpinlah serta berkati waktu pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berserah. Amin. Mari kita buka bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada sebuah buku yang menarik yang diterbitkan oleh Perkantas dengan judul Not a Fan, bukan penggemar. Saudara, buku ini berupaya membawa setiap orang yang mengaku dirinya Kristen untuk memikirkan kembali, mendiagnosa dirinya, apakah selama ini dirinya itu benar-benar menjadi pengikut Yesus ataukah sekedar sebagai penggemar saja. Pertanyaan ini relevan untuk diajukan kepada diri kita masing-masing. Kepada kita yang sudah lama menjadi Kristen, sudah puluhan tahun hidup bergereja, bahkan yang sudah terlibat dalam pelayanan. Pertanyaannya adalah, dari sekian lama kita jadi orang Kristen, yang sudah aktif di dalam pelayanan, yang sudah rajin setia dalam kehidupan bergereja, bagaimana kualitas hubungan relasi kita dengan Tuhan Yesus? Apakah relasi hubungan kita sebatas sebagai penggemar dengan idola, ataukah sebagai sebuah relasi pengikut Yesus? Alkitab mencatat bahwa ada banyak orang yang berbondong-bondong mencari Yesus, bukan untuk menjadi pengikutnya, tetapi hanya sekedar sebagai penggemar saja. Hal itu kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai 26. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah apa yang dilakukan Tuhan Yesus seharusnya dimengerti sebagai tanda-tanda yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan seharusnya tanda-tanda yang menyatakan Yesus sebagai Mesias itulah yang menggerakkan mereka untuk mencari Yesus. Tetapi hal sebaliknya,
apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, mereka bersemangat, antusias mencari Yesus. Bahkan mereka rela membayar harga, meninggalkan kesibukan mereka, berjalan jauh untuk mencari Yesus. Yang mereka rindukan, yang mereka inginkan adalah untuk mengalami mujizat. Dan mereka rindu untuk bisa makan roti sampai kenyang. Popularitas Yesus sebagai sang pembuat mujizat itu menjadi daya tarik yang membawa banyak orang menjadi penggemar muncul saat itu. Mereka datang mencari Yesus, di mana Yesus berada, mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Saudara, dari pembelajaran ini kita melihat bahwa yang dimaksud dengan penggemar bukanlah seseorang yang pasif. Penggemar itu dapat juga terlihat aktif, bahkan berani membayar harga. Yang dimaksud dengan kategori penggemar bisa jadi adalah orang-orang yang aktif dalam kehidupan pelayanan, kehidupan bergereja. Aktif, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin di dalam pelayanan, bahkan setia di dalam memberikan persembahan. Tetapi sesungguhnya itu semua kalau diperhatikan dan tentunya Tuhan tahu bahwa sesungguhnya di balik itu semua yang mereka lakukan, mereka hanya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pribadinya. Mereka hanya mencari apa yang menjadi kepentingan, kepuasan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, tidak sedikit di antara orang-orang yang mencari Yesus itu didasari dengan motivasi yang seperti itu. Mencari Yesus bukan untuk bertobat dan kemudian mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Namun ada banyak yang mencari Yesus dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang terselubung. Supaya bisnisnya lancar, supaya masalahnya cepat terselesaikan, supaya karirnya itu melonjak dengan cepat, sukses, dan menjadi kaya. Ingin mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Ingin juga mendapatkan jodoh. Ada yang juga bosan di rumah, sehingga rajin di gereja, rajin melayani, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik ini. Tuhan Yesus tidak pernah tertarik untuk memiliki banyak pengagum berat. Dan Tuhan Yesus tidak sedang mencari akan penggemar yang sejati. Yang Tuhan Yesus cari adalah murid. Hubungan relasi murid itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Bukan sebuah hubungan hanya penggemar, pengagum berat. Seperti yang telah saya jelaskan di dalam khotbah sebelumnya, berkenaan dengan amanat agung Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa yang menjadi sasaran, apa yang menjadi penekanan amanat agung Tuhan Yesus sebenarnya terletak pada jadikan semua bangsa muridku. Menjadi murid Yesus itulah yang menjadi yang utama dari amanat agung itu. Dan itu juga dipertegas dengan adanya kata matetes yang artinya murid yang terdapat dalam perjanjian baru itu sebanyak 269 kali. Sedangkan kata Kristen itu hanya terdapat 3 kali. Kebenaran itulah yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya panggilan kita untuk menjadi murid ketimbang menjadi orang Kristen yang hanya sebatas identitas agama, KTP belaka. Saudara, melalui perikop
Dari pembacaan firman Tuhan, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saudara, kita akan melihat sebuah pembelajaran, sebuah hal yang penting di dalam panggilan Tuhan Yesus. Setidaknya dua hal penting di dalam panggilan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah panggilan Yesus, mari ikutlah aku. Panggilan ini berbicara mengenai panggilan hati, bukan sekedar panggilan secara fisik untuk mengikut Yesus. Jadi maksud dari panggilan Yesus bukan Yesus sedang mencari teman untuk bisa dijadikan teman dalam perjalanan pelayanan selama di dunia ini. Bukan, saudara. Yang dicari Yesus untuk mengikut dia bukannya sekedar hanya menjadi pendampingnya, mengikut begitu saja. Layaknya sopir dengan kernet yang seringkali terus hidupnya bersama-sama, seakan-akan berjalan bersama-sama. Tetapi ada kalanya hatinya tidak sama. Mereka memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang berbeda. Di dalam ayat yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Saudara, ini merupakan sebuah respon tindakan dari yang lahir dari hatinya. Hati yang mau mengikut Yesus. Hati yang mau menjadi murid Yesus. Hati yang mau rela meninggalkan kehidupan lamanya dan siap untuk menjalani kehidupan baru melalui proses pemuritan bersama Yesus. Hati yang menggerakkan mereka untuk setia diajar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hati yang membuat mereka rela diproses, dibentuk untuk menjadi serupa dengan Yesus. Karena panggilan untuk menjadi murid Yesus itu lebih banyak berbicara berkenan dengan hati, bukan berbicara sekedar fisik. Maka untuk menjadi murid Yesus, tidak harus kita meninggalkan pekerjaan profesi kita, dan kita semua menjadi hamba Tuhan full time. Tidak, saudara. Kita tetap bisa di dalam profesi kita, pekerjaan kita. Karena sekali lagi, menjadi murid Yesus itu berbicara mengenai hati, bukan berbicara mengenai fisik yang terus hidup bersama dengan Yesus. Yang kedua, mari ikutlah aku untuk menjadi murid Yesus. Itu merupakan panggilan kepada semua orang. Bukan berbicara kepada orang-orang tertentu saja. Kalau kita ingat kembali penjelasan daripada amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Menjadi murid itu panggilan kepada semua orang percaya. Dari hamba Tuhan sampai jemaat awam. Dari yang tua sampai yang muda. Semua dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kiranya kita tidak puas untuk menjadi penggemar ataupun pengagum ataupun supporter fanatik yang begitu setia mengikut Yesus sampai saat ini. Dan jangan pula kita bangga dengan banyaknya pengetahuan firman Tuhan, dengan banyaknya pelayanan yang sudah kita lakukan. Namun sesungguhnya Tuhan menjumpai bahwa tidak ada relasi murid di dalam kehidupan mengiring dia. Tuhan mungkin menjumpai kitanya sebagai penggemar yang begitu aktif datang mencari Yesus. Tetapi sesungguhnya ada kepentingan-kepentingan pribadi di balik kesetiaan kerajinan kita selama ini. Janganlah nanti pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan, aku
tidak mengenal Engkau. Oleh karena itu marilah kita memiliki hati untuk menjadi murid. Hati yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Hati yang mau menjadi murid pengikutnya yang setia. Hati yang mau bertobat, meninggalkan kehidupan lama kita, menuju kehidupan yang baru dengan proses pemuritan untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan, tetapi kiranya panggilan-Mu yang memanggil kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi murid-Mu terus berbicara di dalam hati kami. Kami tidak mau hanya sekedar menjadi penggemar-Mu, tetapi kami mau mengenal dan berjumpa secara pribadi dengan-Mu, menerima dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan terus bertumbuh dalam kebenaran, meninggalkan kehidupan lama kami menuju kehidupan baru serupa dengan Yesus melalui proses pemuritan. Berikan hati murid yang bergairah dan rajin untuk bersekutu dan belajar kebenaran firman. Kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat kami. Kiranya terus Tuhan pimpin dan berkati kehidupan jemaat kami di dalam pandemi yang berkepanjangan ini. Kiranya pemeliharaan-Mu yang ajaib mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, untuk Ibu Hardono dan juga beberapa jemaat yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Kiranya Tuhan kuatkan dan sembuhkan sakit mereka. Tuhan hibur mereka. Dan Tuhan juga menolong di dalam masa pandemi ini. Kiranya jemaat terus mengalami pertumbuhan di dalam iman kerohanian. Tak lupa kami juga berdoa, berkati bangsa negara kami. Berkati kinerja Menteri Kesehatan, gugus tugas COVID, dan tim kesehatan di dalam mereka menanggulangi dan mengerjakan akan vaksin di tengah-tengah pandemi COVID yang ada di Indonesia ini. Berkati pemerintahan pusat dan daerah dalam menanggulangi bencana yang terjadi di beberapa daerah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, seperti firman tadi, hati menjadi murid Yesus bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, namun kita juga harus memiliki kualitas yang benar untuk memiliki hati menjadi murid Yesus. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja, atau dapat diserahkan saat ibadah aktif kembali. Kabar bahagia, kami segenap keluarga besar GKT 1 Malang mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk penginjil Lisa Dianing Rahayu dan saudara Yehezkiel Abdi Sabda yang telah melakukan pemberkatan nikah pada Sabtu 23 Januari 2021 bertempat di GKT Banyumanik. Selamat menempuh hidup baru dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita relakan segalanya, segenap hidup kita, dan juga segenap jiwa kita. Ku beri yang terbaik. Bersama kita katakan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu.
Dengan tetap bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Agus. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan damai serta Allah yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu, memimpin dan memberkatimu. Amin. Selesai, Tuhan Yesus memberkati.